saat ini Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing dengan live streaming. Tuhan menjamah satu demi satu dan memberikan lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau beria-ria di dalam Engkau dan penuh sukacita bernyanyi bagi Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, masih diberikan semangat oleh Tuhan, amin. Haleluya, suka-sukamu Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita tersenyum walaupun situasinya gak oke. Tapi Tuhan buat kita bisa tetap tersenyum. Haleluya. Setelah hidupku telah ditebus oleh kuasa yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan menginginkan, apapun yang Tuhan menginginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua kelewatkan. Kita bangkit berdiri, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Haleluya, puji nama Tuhan. Ya Tuhan mau berkati kita. Apapun yang kita alami, kita rasakan, jangan mengeluh, Tuhan tetap beserta. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, yes. Apapun yang Tuhan menginginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua kurelakan, namanya dimuliakan. Suka-suka, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu suka-sukamu Tuhan, lebih semangatnya, yeah. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kalau kita berserah, percaya
Tuhan tidak akan menjebloskan kita ke dalam jurang, karena Tuhan memberikan masa depan yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Amin. Itu artinya hari-hari kita walaupun sulit kadang yang harus kita lalui, tapi Tuhan tetap ada di sisi kita. Itu penghiburan kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, biar kita tetap melekat kepada Tuhan dan kita percaya bahwa hanya Dia satu-satunya yang bisa kita andalkan, yang kita bisa percaya buat hari-hari ini. Engkau Tuhan sadar
pada pagi hari ini kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara buat setiap kami masing-masing, dan kami tahu Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang sanggup menolong dan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan untuk mengerti dan melakukannya. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita semakin hari semakin mempertebal kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Amin. Karena hari-hari ini kita mendengar banyak kabar di sekeliling kita, bagaimana banyak orang mengalami kesusahan dan kesusahan. Sakit penyakit datang menimpa di sekeliling kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan hari ini kita masih bisa menikmati hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kita masih bisa ibadah, kita masih sehat, itu adalah karena Tuhan itu baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membahas, kita akan bincang-bincang, kita akan sharing tentang penyertaan Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Saudaraku, sikap kita menyatakan apa yang kita harapkan dan kita yakini dari kehidupan kita. Sikap kita menentukan terhadap masalah-masalah yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Sikap kita menentukan keluarga kita mengalami yang namanya senang, bahagia, atau justru mengalami kesusahan dan penderitaan. Jadi sikap kita menentukan bagaimana cara Tuhan menolong kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, ketika kita mengalami kesusahan, pergumulan, masalah kehidupan kita, adalah bagaimana kita mau datang mendekat kepada Tuhan atau justru kita malah menjauh dan lari daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 2 Samuel 22 ayat 7, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Ia mendengar dari baitnya, Ia mendengar dari rumah Tuhan. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saudara, pertama-tama yang kita lihat hari ini dalam kebenaran firman Tuhan hari ini adalah ketika kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, ya, Tuhan mendengar teriakan kita, keluh kesah kita ketika kita datang menghadap Tuhan di rumah Tuhan, dan dikatakan teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan perhatikan baik-baik Amsal 2 ayat ke-7, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saudaraku,
jujur dan tidak bercela lakunya adalah orang baik. Dia bukan orang jahat, dia menghindari kejahatan dalam kehidupannya, saudaraku. Kejujuran dan kebaikan itu, kejujuran dan berlaku yang baik itu dikatakan adalah orang yang setia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimanakah caranya kita menikmati penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita, dalam keluarga kita? Jika kita rindu semua berdoa bahwa keluarga kita dipelihara Tuhan, ditolong Tuhan, diberkati oleh Tuhan, seluruh isi rumah tangga kita, bagaimana caranya bahwa Tuhan itu menolong kehidupan keluarga kita? Kehidupan keluarga suami ada, istri ada, anak-anak ada, orang tua ada. Bagaimana kita dalam rumah tangga kita, keluarga kita, menikmati penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, baik dalam kondisi susah maupun dalam situasi senang. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar dari kehidupan seorang tokoh yang bernama Yabes, saudaraku. Nah, siapakah Yabes? 1 Tawarik 4 ayat 9-10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Arti nama Yabes itu adalah kesakitan. Dilahirkan dengan kesakitan. Artinya pada waktu dilahirkan Yabes ini sudah mengalami penderitaan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, tapi Yabes, dia mempercayai Allahnya yang ia sembah. Dia berseru kepada Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Perhatikan baik-baik bahwa Yabes itu diberi nama karena dia terlahir menderita, terlahir miskin, terlahir dengan pesakitan. Tapi Yabes punya iman kepada Allah Israel bahwa ia berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku mau kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bagaimana caranya untuk menerima hal yang didoakan oleh Yabes ini, saudara? Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Kita akan melihat sampai di sini, saudaraku. Perhatikan, kiranya tanganmu menyertai aku. Bagaimana caranya Tuhan menyertai keluarga kita, hidup keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua yang ada di tengah-tengah keluarga mengalami penyertaan Tuhan dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, ketika Yabes berseru kepada Allah yang ia percayai dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan yang penuh, dia berteriak kepada Tuhan bahwa ia akan mengubah nasib Yabes yang tadinya terlahir miskin, terlahir menderita, terlahir pesakitan. Tapi Yabes mempercayai bahwa ia sanggup mengubah nasibnya bersama dengan Allahnya yang dahsyat. Dan dia memegang teguh bahwa Allahku akan menyertai aku di sepanjang hidupku, walaupun di dalam perjalanan hidupku penuh dengan tantangan dan bahaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya tanganmu menyertai aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana sekali lagi kita menikmati penyertaan Tuhan. Banyak orang berdoa, Tuhan sertai hidupku, Tuhan sertai dalam perjalananku, Tuhan sertai sampai aku bekerja mendapatkan hasil yang memuaskan. Tapi dia tidak tahu caranya bagaimana Tuhan itu menuntun dan menyertai. Dia mau bahwa Tuhan itu bertindak sesuai dengan kemauannya tanpa dia mau, ya. Dia menyertakan Tuhan di setiap langkah kehidupannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita
seringkali Tuhan berbuat apa yang kita mau, tapi kita seringkali tidak mau tahu Tuhan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita berdoa keluarga kita baik-baik, aman, sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Tapi kita tidak mau bertindak bagaimana memperjuangkan bagaimana keluarga kita mengalami kebaikan demi kebaikan. Kita mau anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, tapi kita lupa dan tidak mau tahu bagaimana cara mengajar dan mendidik anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kita mau istri kita, pasangan kita menghormati kita sebagai pasangan yang ada dalam Tuhan, tapi kita lupa bahwa kita tidak memberikan contoh yang baik kepada pasangan kita. Kita mau suami kita mengasihi kita lebih daripada yang lainnya, tapi kita lupa bahwa kita harus punya ketundukan kepada pasangan kita. Nah, saudara, ada banyak orang yang mau tahu tentang banyak hal, tapi dia masa bodoh dengan apa yang harus dia lakukan. Dia cuek dengan apa yang harus dia lakukan. Dia masa bodoh, dia tidak mau tahu dengan apa yang harus dia kerjakan. Yang mau dia harapkan adalah orang itu harus berbuat sesuai dengan apa yang aku harapkan. Apakah ini ketika kita berdoa, Tuhan sertai hidupku, sertai perjalananku, sertai rumah tanggaku, bisa didengar oleh Tuhan? Kita hanya mau tahu tentang diri kita, saudara, tapi kita lupa apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melihat bagaimana beberapa hal yang harus kita perhatikan baik-baik supaya Tuhan itu mendengar teriakan kita ketika kita berdoa berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong keluargaku, Tuhan tolong suamiku, Tuhan tolong istriku, Tuhan tolong anak-anak, Tuhan tolong orang tuaku. Bagaimana Tuhan menjawab dan mengabulkan permintaan kita, saudara? Seringkali kita ingin pertama, ya, bahwa Tuhan itu disuruh memberkati hidup kita itu berlimpah-limpah, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Bagaimana caranya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat hal yang pertama. Allah suka dengan orang yang rajin. Perhatikan baik-baik. Allah suka dengan orang yang rajin. Kata pertama yang perlu kita perhatikan adalah rajin. Ya, peribahasa mengatakan bahwa rajin itu pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Ya, itu peribahasa masa lalu, saudara. Rajin pangkal pandai, rajinnya rajin ngapain? Hemat pangkal kaya, tapi tidak bisa menikmati hidupnya. Saking hematnya, ya, keluarga kita tidak bisa menikmati kehidupannya. Istri tidak bisa menikmati hidupnya, suami tidak bisa menikmati hidupnya, anak-anak tidak bisa menikmati hidupnya. Karena apa? Saking hematnya, ya, baru bisa menikmati 10-15 tahun yang akan datang. Dan itu keburu sudah lepas semuanya. Anak-anak kita sudah lepas dari keluarga kita, mencari kehidupannya masing-masing. Pasangan kita sudah sama-sama tua, dan ketika sudah sama-sama tua, kita hanya tinggal menikmati apa yang kita tabur, saudaraku. Semakin tua kita berharap semakin dekat dengan Tuhan dan semakin sehat. Tapi faktanya semakin tua kita bukan tambah sehat. Ya, ada saja keluhan sakit penyakit. Yang tadinya kuat tidak pernah masuk angin, walaupun ya tidur pakai AC, tidur pakai kipas angin, tidak masuk angin. Tapi sekarang tidur pun harus pakai selimut, tidur pun harus pakai jaket, saudaraku. Kenapa?
kondisi fisik kita sudah menurun. Nah, saudaraku, gimana kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu? Ya, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dengan penyertaannya. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kata rajin. Allah mencari dan memakai orang yang rajin bekerja. Kalau orang yang rajin bekerja, dia mau belanja apa saja bisa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Siapa di sini yang tidak suka belanja? Biasanya orang belanja itu belanja kebutuhan pokok, saudaraku. Ya, kebutuhan pokok. Ya, kalau istri, kalau wanita dilepas, ya, di mall, di toko perbelanjaan, dia akan senang gembira, imunitasnya naik karena sukacita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau begitu, apakah laki-laki juga gak suka belanja? Saya kira kita semua punya potensi yang sama. Kalau wanita suka berbelanja, laki-laki pun juga suka berbelanja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Asal dilepas, sudah. Ya, saudaraku, yang tadinya berangkat untuk belanja itu untuk membeli kebutuhan pokok, saudaraku, sudah ada catatan-catatan yang dicatat dari rumah, tapi ketika pas di tempat perbelanjaan, saudaraku, ketika datang membawa barang-barang ke kasir, yang dibeli bukan yang dicatat, saudaraku. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Ya. Ketika suami tanya, katanya mau beli kebutuhan pokok. Iya, lah ini apa? Pokoknya aku suka. Kalau sudah pokoknya aku suka, ambil aja, saudara. Nah, ini bisa dinikmati penyertaan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita kalau kita rajin bekerja. Orang yang rajin bekerja pasti bisa makan. Orang yang rajin bekerja hidupnya diberkati Tuhan. Minimal dia tidak kelaparan. Nah, saudaraku, Allah mencari dan memakai orang yang rajin bekerja. Orang yang rajin itu menggunakan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Selama kita belum berani, ya, menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada kita, kita belumlah orang yang disebut orang yang rajin. Karena setengah-setengah, ketika dikasih pekerjaan hanya setengah, separuh, itu pun setengah hati, saudaraku. Nah, menggunakan waktu tenaga untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan dengan segenap hati, itu yang namanya rajin, saudaraku. Siapakah contohnya? Allah suka dengan orang yang rajin. Salah satu contoh adalah seorang yang bernama Musa. Tokoh Musa ini adalah anak mantu daripada Yitro, saudaraku. Yitro itu adalah orang kaya yang punya hewan piaraan yang luar biasa banyak. Ya. Dan di sini Musa ketika hidup bersama dengan mertuanya Yitro, Musa ini setia dengan apa yang dipercayakan Yitro kepadanya. Apa yang dilakukan? Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian, saudara. Jadi mengerjakan apa yang dipercayakan dengan sepenuh hati. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api. Ketika Musa sedang bekerja dengan sepenuh hati, di situ Tuhan menampakkan diri, di situ Tuhan datang menyertai. Saudaraku yang dikasih Tuhan, walaupun belum tahu apakah Musa ini digaji sama Yitro. Kalau bekerja sama mertua tanpa ada perhitungan perjanjian, ya pokoknya kalau kamu kerja, kalau kamu mau menikmati ya bagiannya, biasanya ada kesepakatan. Tapi jika tidak ada kesepakatan, tapi di sini Musa melakukan dengan sepenuh hati.
demi mertua Yitro, saudara yang dikasih Tuhan. Di sini Tuhan suka, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri. Kata malaikat Tuhan ini ditulis dengan huruf besar. Malaikat Tuhan ini menggambarkan bahwa Allah sendiri yang datang kepada Musa. Lalu kata malaikat ditulis dengan huruf pertama besar, itu artinya Allah menampakkan diri kepada umatnya. Lalu ia melihat dan tapalah semaduri itu menyala tapi tidak dimakan api. Saudaraku, dalam perjanjian lama dikatakan bahwa ketika orang manusia itu melihat Allah, dia akan mati. Tidak ada yang bisa melihat Allah. Makanya di sini Allah menampakkan diri dalam bentuk semaduri dalam bentuk nyala api. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Di situ bentuk penyertaan Tuhan terhadap Musa yang setia bekerja dengan rajin walaupun tidak diawasi sama Yitro mertuanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hal yang pertama, bagaimana cara kita menikmati penyertaan Tuhan dalam keluarga kita adalah bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati walaupun tidak diawasi. Kenapa? Kita dipercayakan tugas yang bisa dilihat adalah hasil akhirnya, saudara. Mungkin kita bisa cari muka di depan orang, kita sok bekerja keras di depan orang, tapi kalau endingnya, hasil akhirnya tidak memuaskan, itu artinya pekerjaan yang ia kerjakan tidak dengan sepenuh hati. Karena lewat sedikit dia akan tinggalkan tugasnya itu, saudara. Hal yang pertama adalah rajin. Hal yang kedua, saudaraku, Allah suka dengan orang yang kreatif. Selain rajin untuk dapat bertahan dalam menjalani situasi pandemi COVID-19 sudah berangkat 1,5 tahun, ya. Banyak orang merasa bahwa apa yang harus kita kerjakan untuk memenuhi kebutuhan kita, ya. Ada banyak orang merasa bahwa hidupnya sudah buntu, ya. Dia sudah bekerja keras tapi hasilnya tidak memuaskan. Hal yang kedua, untuk dapat penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, supaya Allah memberkati kehidupan kita bisa nikmati. Selain rajin, yang kedua adalah kita dipaksa harus kreatif. Bagaimana caranya kita? Kreatif itu dilihat kita dari sudut pandang yang baru, yang berbeda. Jika kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, tapi kita mengharapkan hasil yang berbeda, itu sama dengan dikatakan seperti orang gila. Bagaimana mungkin kita mengerjakan hal yang terus-menerus sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda, apalagi hasil yang melimpah ruah, tapi caranya sama? Jelas itu tidak mungkin. Kecuali nanam saham tiba-tiba nilai dolar melonjak, baru itu bisa bertambah. Walaupun yang kita kerjakan cuma mengamati perkembangan dari layar komputer kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah suka dengan orang yang kreatif. Kreatif itu melakukan pendekatan pada suatu kebutuhan, tugas atau ide dengan perspektif baru. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mencuci biasa dengan mesin cuci itu gampang, betul? Tak lelah, karena apa? Tinggal nyemplungin, ya, putar, air dikuras, setelah bersih dicemplungin ke pengering, setelah bersih kering baru kita jemur, saudara. Nah, saudara, bagaimana kalau tidak ada mesin cuci? Kalau dulu, ya, kita hanya menggunakan okol akal kita
dengan kekuatan tangan kita. Saudaraku, lama-lama tangan kita itu namanya apa? Kalau kerendam deterjen lama-lama pirut-pirut. Ya. Kalau tiap hari nyuci pagi dan sore nyuci, saudaraku, habis sudah tangan kita, terlalu bersih. Nah, bagaimana cara meniru mesin cuci, saudara? Belilah ember kaleng yang anti pecah, yang agak besar. Itu yang saya lakukan supaya saya tetap dapat menolong pekerjaan rumah, mencuci pakaian, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika sudah direndam, hal yang saya lakukan, saya tidak mengucap dengan tangan lagi, saya menggunakan kaki saya. Seperti orang mencuci kedelai yang mau dibuat oleh tempe, saudara. Bukan cerotin aja, cerot. Ya, itu sama seperti dengan mesin cuci yang memutar. Ya, kita pakai kaki sebelah pinggir, ya, baru diangkat. Pakai kaki lagi. Saudara, hemat tenaga, ya, tidak cepat capek, hasilnya sama dengan giliran yang terakhir baru dikucek-kucek sedikit, baru diperas, baru bisa dikeringkan, saudara. Perspektif yang baru. Mungkin, kenapa kamu memakai kakimu? Loh, kalau pakai kaki aja bersih, kenapa tidak? Saudaraku, ketika kita cara ngepel yang berbeda, biasanya ngepel itu harus dengan tangan, bukan? Pakai tangan. Tapi kalau tangan kita sudah lelah, pakai apa? Pakai kain pel, pakai alat pel. Kalau alat pelnya nggak ada, ya, bukankah pakai kaki juga bisa? Ya, dengan cara yang berbeda tapi hasilnya sama. Apakah itu disebut dengan namanya pemalas? Enggak juga. Karena apa? Cara mengerjakan yang berbeda dari orang lain, tapi hasilnya sama, saudaraku. Nah, saudaraku, kalau dulu banyak orang itu kalau kerjanya main HP, kalau kerjanya cuma tidur-tiduran, itu dikatakan orang malas, saudaraku. Tapi zaman sekarang dengan kecanggihan HP Android kita tidak bisa lagi berpatokan pada bahwa bekerja itu harus di bawah terik matahari, saudara. Kita bisa bekerja sambil tiduran dengan menggunakan HP kita. Kita bisa bekerja melalui bisnis online, saudara. Ya, apakah itu disebut pemalas? Dia bekerja sambil rebahan, dia bekerja sambil tiduran, dia bekerja sambil main, saudara. Apakah itu pemalas? Sudah berbeda lagi maknanya hari ini, saudaraku. Bagaimana kita memaknai sudut pandang dengan hasil yang kita harapkan itu maksimal, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu contoh yang kreatif dalam mengerjakan sawahnya, saudara. Tercatat dalam 1 Raja-Raja 19 setelah Elia pergi dari sana. Ini kisah Elia dan Elisa. Ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membaca. Rupanya tokoh-tokoh Alkitab yang diberkati Tuhan itu pekerjaannya juga banyakkan penggembala, kambing, sapi, ya. Di sini petani, dia membaca sawah atau mungkin membaca kebun. Tapi saya kira ya bisa dua alternatif, bisa membaca sawah, juga bisa membaca ladang, saudara. Nah, di sini Elisa bin Safat yang sedang membaca dengan 12 pasang lembu. Biasanya kalau orang membaca dengan sapi itu biasanya cuma 1 ekor, saudara. Ya, 1 ekor
itu bisa mengerjakan 1 hektar, membutuhkan berhari-hari. Tapi di sini Elisa punya cara pandang, cara kerja yang baru, bagaimana cara menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Nah, makanya dikasih kapasitas lebih lagi supaya ada kekuatan untuk melakukan pekerjaannya. Kalau biasa cuma 1 lembu, di sini Elisa membaca dengan 12 pasang lembu. 12 pasang lembu, bisa bayangkan gak ya? 12 pasang lembu, ya, menarik sebuah bajak, ya. Kalau 1 lembu itu kecepatan larinya itu kira-kira hanya 20. Nah, ini kalau 12 pasang, tinggal mengalihkan betapa cepatnya. Wah, melebihi traktor. Traktor aja nggak bisa secepat ini, saudara. Tapi Elisa pada zamannya sudah kreatif, saudara. Ya. Sedangnya sendiri mengemudikan yang ke-12 di kemudian, ya. 12 pasang lembu itu dikendalikan sama dia. Nah, ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubah kepadanya. Elia melemparkan jubah kepadanya, artinya Elia memberikan respon yang baik kepada Elisa. Elisa ini pengikutnya Elia, saudara. Dan Elia ini sangat-sangat suka dengan Elisa, sampai dikatakan ia memberikan separuh rohnya kepada Elia, kepada Elisa. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Rupanya Elisa itu juga punya kedekatan yang luar biasa dengan bapak pengasuhnya. Dilempar jubah artinya dilempar otoritasnya itu, dibagikan otoritasnya, dan di situ Elisa mengikuti Elia. Ya. Katanya, biarkanlah aku menjuk ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Saudaraku, jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Apa yang diminta Elisa kepada Elia, karena Elisa ini menyenangkan Elia, dikabulkan permintaannya. Saudaraku, hal yang kedua adalah kreatif, supaya penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan keluarga kita. Dan yang ketiga, saudaraku, Allah suka dengan orang yang cekatan dalam bekerja. Bekerja tidak hanya asal bekerja, tapi cekatan dan tangkas. Kalau hanya asal bekerja, saudaraku, semua orang bisa bekerja, tapi tidak bisa ditentukan kapan selesainya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan melihat Allah suka dengan orang yang cekatan dalam bekerja. Artinya cekatan itu cerdas dalam melakukan suatu pekerjaan. Cekatan, tangkas, cepat tanggap, ya. Artinya ketika dikasih tugas, dia langsung berpikir jauh ke depan bagaimana menyelesaikannya. Ya. Orang yang cekatan itu kesukaannya bertindak segera. Dia tidak suka menunda-nunda pekerjaannya. Kalau ditunda pekerjaannya, maka pekerjaan yang dia harus kerjakan akan menumpuk dan menumpuk. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, kalau seperti Pampine, kalau menunda servis, ya, TV-nya bisa sampai 10 tabung, 10 unit TV, ya, tidak dikerjakan dan ditunda-tunda, ya, bayarannya pasti akan tertunda. Nah, saudaraku, apa yang kita harapkan ketika kita bekerja yang mendapatkan hasil? Bagaimana hasil itu bisa cepat sampai dikerjakan dengan segera?
supaya cepat dapat bayaran. Kalau modelnya kita jual jasa. Nah, berbeda dengan karyawan ya. Nah, kalau karyawan berarti harus nunggu deadline 1 bulan ke depan. Ya. Tapi di dalam SOP-nya dalam bekerja sudah ada peraturan bekerja harian. Tapi kadang-kadang bekerja tidak sesuai dengan SOP ya. Peraturan pemerintah bekerja dari jam 8 sampai jam 4. Peraturan pemerintah bekerja 1 hari kerja itu 8 jam atau 6 jam. Tapi kadang-kadang kita bekerja melebihi jam kerja. Yang harusnya 8 jam kita 10 jam. Yang harusnya 8 jam kita 12 jam. Saudaraku, kalau kita melihat seperti itu, kita seolah-olah mengalami yang namanya putus asa. Kita seolah-olah mengalami yang namanya kok nggak ada perubahan. Tapi percayalah bahwa Allah kita itu tidak pernah terlelap. Tuhan kita itu tidak pernah tertidur untuk mengawasi kehidupan kita, untuk menyertai kehidupan kita. Ya, yang pertama, kita harus rajin, menjadi orang yang rajin. Yang kedua, kita dikatakan apa tadi? Kreatif. Dan yang ketiga, kita diharapkan untuk menjadi orang yang cekatan, karena Allah suka dengan orang yang cekatan. Nah, apakah ada contohnya? Ada. Ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakku semuanya?" Samuel bertanya kepada Isai, apakah anak-anaknya Isai itu sudah ditunjukkan semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Yang bungsu itu anak yang terakhir. Ya, anak yang terakhir. Tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Perhatikan, contoh yang ketiga, penggembala juga angon kewan. Tapi Tuhan bisa pakai kok. Apa yang jadi pekerjaannya, apapun yang jadi pekerjaan, Tuhan bisa pakai dia secara luar biasa. Maka dia adalah seorang yang bernama Daud, saudara. Sedang menggembalakan kambing domba, kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia, ia kemerah-merahan. Walaupun dia menggembala kambing domba, tapi unyuk-unyuk, saudaraku. Ya, kulitnya kemerah-merahan. Wah. Kalau kita mah coklat-coklatan dan agak gosong ya Bia. Ya. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Berarti ini handsome, ganteng banget ya. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ternyata Tuhan memilih Daud itu karena Daud itu orang yang cekatan, saudaraku yang dikasih. Kenapa cekatan? Ketika dia dipercaya oleh orang tuanya untuk menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, gak banyak, saudaraku, yang digembalakan sama Daud. Cuma 2-3 ekor kambing domba. Tapi dia setia. Dan dia melindungi hewan piaraannya itu dari binatang buas, saudaraku. Dia cekatan bagaimana melawan singa. Dan bagaimana dia melawan binatang buas. Kalau ular sikat. Nah, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Apakah di sini Tuhan itu pilih kasih, saudaraku? Bukankah Daud punya saudara banyak? Tapi kenapa dia anak yang ragil, anak yang terakhir itu, kenapa justru dipilih oleh Tuhan? Apa yang dilihat Tuhan? Yang dilihat Tuhan itu bukan hanya apa yang tampak oleh mata, tapi sampai kedalaman hatinya Daud.
Daud dapat diandalkan, dapat dipercaya karena dia cekatan, saudara. Ya, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Roh Tuhan menyertai Daud. Penyertaan Tuhan senantiasa menyertai Daud di sepanjang hidupnya, di sepanjang pekerjaannya, dan sampai pada akhirnya Daud menjadi raja yang terkenal. Daud diberkati Tuhan, dan dari keturunan Daudlah juru selamat itu lahir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang keempat, Allah suka dengan orang yang tekun bekerja. Ya, sudah rajin, sudah kreatif, sudah cekatan, ya. Sekarang dia dapat diandalkan. Allah sangat suka. Allah suka dengan orang yang tekun bekerja. Orang yang dapat diandalkan itu melakukan yang disepakati walaupun harus berkorban. Jadi saudaraku, rugi itu sudah hal yang biasa. Menanggung kerugian itu sudah hal yang biasa. Kegagalan itu sudah hal yang biasa. Tapi ketika orang setia dengan janjinya, setia dengan apa yang disepakati, walaupun dia harus berkorban waktu lebih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biasanya kalau orang mendesak, ya, kalau mengerjakan servis, saya tunggu pokoknya hari ini jadi, ya, dikerjakan sampai selesai, memuaskan, saudara, dapat diandalkan, hasilnya dapat dinikmati dengan memuaskan, saudara. Bisakah kita menjadi orang yang dapat diandalkan supaya keluarga kita itu menikmati penyertaan Tuhan dengan luar biasa, saudara? Apakah ada contohnya? Ada. Matius 4:18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusul Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus. Pertama yang dicatat adalah Simon Petrus, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Nah, saudaraku, orang-orang yang dipakai Tuhan itu orang-orang yang biasa, tapi orang-orang yang mau dipakai Tuhan, ya, penggembala, peternak, ya, petani. Sementara ini penjala, pencari ikan, nelayan. Saudaraku, siapakah Petrus, saudaraku? Petrus itu orang yang ahli dalam mencari ikan di tengah laut, saudara. Tapi ada kalanya Petrus tidak mendapatkan hasil apa-apa. Semalam-malaman sudah bekerja keras menebarkan jala ke kanan ke kiri dengan melihat arah angin, tapi tidak ada seekor ikan pun yang dia tangkap. Dia ahli, tapi gagal. Tapi dia tidak menyerah. Dia tetap melakukan pekerjaannya. Saudaraku, saya beberapa waktu ini memperhatikan orang yang sedang menjual kaca cermin. Banyak di Purwokerto ini, kalau saudara perhatikan, setiap pagi orang menjual kaca dengan gerobaknya, saudaraku, dan itu dia jual harganya mahal. Dan ketika sore pulang, sepertinya tidak ada perubahan di antara cermin-cermin itu. Tapi setiap hari dia tetap keluar rumah dengan membawa cermin. Saya berpikir, laku gak nih? Pulang pergi cerminnya yang dibawa sama. Kalau begitu kan gak laku. Tapi kenapa mereka tetap mau berjuang mendorong gerobaknya? Saudara, pertanyaannya, bagaimana dia bisa menghidupi anak istrinya? Saya heran, saya belum melakukan survei wawancara, ya, baru terheran-heran kok bisa makan. Pergi bawa cermin, pulang pun kayaknya utuh.
bagaimana keluarganya yang di rumah, istrinya, anak-anaknya bagaimana? Saya belum menemukan jawaban. Tapi mereka tetap percaya ketika luar rumah, mereka percaya bahwa Tuhan menyertai pekerjaan mereka. Amin. Nah, bagaimana dengan kita? Seperti hanya Petrus, Petrus itu dapat diandalkan, saudara. Tuhan Yesus itu tidak sedang mencari orang yang sedang nganggur. Semua ke-12 muridnya adalah orang-orang yang sibuk bekerja, tapi dipanggil Tuhan untuk melakukan pelayanan. Kalau orang gak punya pekerjaan, kalau orang menganggur, gampang melayani Tuhan. Kenapa? Ya sebelum dapat pekerjaan ya saya melayani Tuhan. Berarti melayani Tuhan itu pekerjaan sampingan. Tapi di sini Petrus ketika dia masih bekerja, punya pekerjaan yang rutin, ketika dipanggil Tuhan dia berkata siap segera. Ketika Yesus memanggil, "Hai Simon, ikut aku," dia langsung mengikut Yesus. Tuhan memakai orang yang dapat diandalkan. Tuhan tahu kapasitas Petrus dapat diandalkan. Bagaimana Petrus? Petrus itu bukan orang yang lemah lembut, saudara. Petrus itu orang yang kasar karena biasa teriak-teriak di tengah laut. Petrus itu gampang tersinggungan. Ya Petrus itu kalau saudara melihat juga bertengkar dengan murid-murid yang lain. Petrus itu juga mengingkari janjinya. Ketika Petrus berkata, "Kalau yang lain meninggalkanmu, aku sekali-kali tidak." Bahkan Petrus pun sempat membela Yesus dengan memotong telinga kepala pasukan. Bukankah Petrus ini orang yang bukan bilang kita, "Oh dia itu orang baik," ya? Tapi ketika Petrus berjumpa dengan Yesus, dia bertobat. Dia dapat diandalkan untuk melakukan pekerjaan besar. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita mau menikmati penyertaan Tuhan dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita? Apakah kita mau kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah, itu kita bisa nikmati? Bukan berarti kita mengejar untuk menjadi orang kaya, tapi kita mau mengejar hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat berjalan dalam setiap musim kehidupan kita itu bersama dengan Tuhan. Kalau berjalan dengan Tuhan, mau mati kayak mau hidup kayak, yang penting bersama dengan Tuhan. Aman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, melakukan yang disepakati walaupun harus berkorban. Saudaraku, dan yang selanjutnya adalah Allah suka dengan orang yang bersemangat. Semangat ibadah, semangat berdoa, semangat melayani, semangat bekerja, semangat berbuat baik walaupun tidak dianggap baik. Tetap semangat lakukan itu semuanya, saudaraku. Walaupun sebagai sisi manusia kita akan merasa bahwa jenuh, kita merasa lelah. Tapi ingat, kata antusias itu orang yang bersama dengan Tuhan. Antusias, ya. Allah suka dengan orang yang bersemangat, dengan riang melakukan usaha yang terbaik dalam setiap tugas. Jadi ketika bekerja, ketika melakukan tugasnya itu dilakukannya dengan sukacita dan riang gembira. Karena apa? Kalau saudara tinggal percaya boleh tidak, ya saudara boleh periksa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika engkau berangkat kerja di pagi hari dengan sikap yang bersungguh-sungguh, hasilnya saya pastikan akan sedikit mengecewakan, bahkan banyak yang mengecewakan. Ketika kau berangkat kerja dengan emosi, ketika kau berangkat kerja dengan kemarahan, ketika kau berangkat kerja dengan sesuatu yang dimulai dengan tidak baik, perhatikan baik-baik bahwa ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan saudara. Mulailah di pagi hari dengan riang, dengan sukacita, ya.
dengan riang melakukan usaha yang terbaik dalam setiap tugas. Apakah ada contohnya? Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Pertama rajin, diakhiri dengan rajin, saudaraku. Janganlah kerajinanmu kendor. Jangan awalnya rajin, diakhirkan tidak rajin. Wah, itu celaka. Yang ada nanti ada PHK, pemutusan hubungan kerja. Ya, makanya di awal rajin, hendaknya diakhiri dengan rajin. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Rohmu menyala-nyala itu antusias. Ada Tuhan di dalam hati kita, dalam hidup. Kalau ada Tuhan, seberat apapun kita pasti menyenangkan. Walaupun secapek-capeknya kita kerja, ketika kita pulang dan pasangan kita memberikan beban, kita masih sukacita. Ya, kita masih gembira melakukan dengan riang, saudara, supaya bisa dapat melayani itu. Orang yang melayani Tuhan, kalau tidak punya roh yang menyala-nyala, dia akan mengalami yang namanya kehampaan. Dia yang akan mengalami kekosongan. Kenapa? Melayani Tuhan tidak ada roh yang nanti ada spirit dalam kehidupan kita, seolah-olah tidak ada sesuatu yang berfaedah, bermanfaat. Kenapa? Kita karena terpaksa. Saudaraku, bagaimana saya harus berjuang ketika menjadi pelayan Tuhan, ketika menjadi hamba Tuhan, ketika menjadi pendeta, yang sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun yang saya kerjakan, ya, bermula dari situ ke situ, dari situ ke situ, dari ke situ ke situ, saudaraku. Kalau tidak ada roh yang menyala-nyala, antusias, semangat untuk sukacita dalam melayani Tuhan yang kita sembah. Saya tahu Tuhan yang saya sembah, yang saya lanjutkan, Tuhan yang luar biasa. Makanya saya berjuang untuk dapat sukacita dalam mengerjakan. Itu tidak gampang. Tidak gampang. Sama dengan kita melayani di dalam sebuah keluarga, rumah tangga kita, ya. Kita sudah berjuang dari pagi sampai malam, ya. Setiap hari begitu, hampir tidak ada waktu untuk piknik, untuk santai, untuk jalan-jalan, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Kalau tidak ada antusias, kita sudah lelah, kita sudah menyerah. Kalau tidak ingat bahwa kita diberi tanggung jawab keluarga kita, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala. Allah suka dengan orang yang bersemangat. Contoh adalah Paulus. Paulus itu adalah yang tadinya bernama Saulus. Saulus itu adalah Sanhedrin. Saulus itu adalah ahli Taurat, muridnya Gamaliel, saudara. Dan dia orang yang memiliki roh yang berkobar-kobar untuk menganiaya dan membinasakan orang yang percaya di jalan Tuhan. Artinya orang Kristen itu diburu sama Saulus. Dia punya spirit yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar, semangat kalau melihat orang Kristen, wah, gitulah. Ya, dianiaya, dipersekusi, saudara. Itu Saulus. Tapi roh yang menyala-nyalanya negatif. Karena apa? Dia harus melakukan kejahatan. Apakah Tuhan suka? Apakah dia seperti membela Tuhan ketika harus mempersekusi orang-orang Kristen pada waktu itu? Tapi di sini Tuhan bisa memakai Saulus yang dikatakan sebagai pembunuh, penjahat, menganiaya banyak orang, tapi Tuhan mau memakai Saulus. Saulus dijumpai Tuhan ketika dia sedang membawa surat tugas, membawa memo kalau dia harus membunuh. Di situ di tengah jalan Tuhan Yesus menjumpai Saulus. Kita lihat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi menjadi murid-murid Yesus itu tidak gampang sebenarnya. Banyak tantangan dan hambatan. Kalau mau jadi murid Tuhan, mau yang enak-enak itu tidak bisa. Karena pasti banyak yang tidak suka.
Nah, saudaraku, seperti halnya Saulus, dia mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar. Dia mendapatkan surat sakti dari imam besar untuk mengejar orang-orang Kristen. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem diadili. Sudah punya dikasih Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tangan dan mendengar olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ketika Saulus menganiaya orang yang percaya di jalan Tuhan, itu sama dengan menganiaya Tuhan. Makanya orang yang mengikut Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, sebenarnya orang yang sedang memperlakukan hal yang tidak baik ini, dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Percayalah, jika hidup kita benar di hadapan Tuhan, Tuhanlah yang akan menjadi pembela kita. Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat." Tuhan Yesus mendatangi Saulus yang akan berubah menjadi Paulus, yang akhirnya menjadi orang yang pemberani dalam memberitakan firman Tuhan. Saudaraku, jika kita mau hidup dalam penyertaan Tuhan, jadilah orang yang dipandang Tuhan itu layak untuk dipakai Tuhan. Kalau layak dipakai Tuhan, tidak ada satupun yang bisa kita lakukan kecuali bahwa Tuhan itu akan memperlengkapi kita sampai akhir. Masa sih Tuhan, aku sampai harus kelaparan? Masa sih Tuhan, sampai aku harus begini amat? Kalau kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita layani, yang kita anggap bahwa Allah kita itu Allah yang maha besar, maka kita harus percaya bahwa Allah kita sanggup menolong kehidupan kita. Amin. Walaupun saat ini dikatakan sulit, tapi percayalah bahwa Allah kita Allah yang sanggup menolong hidup kita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan riang melakukan usaha yang terbaik dalam setiap tugas, sekarang tinggal kita. Apakah kita mau menikmati janji penyertaan Tuhan? Immanuel, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman, senantiasa. Saudara, tidak ada perkara yang terlalu sulit jika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak menolong saudara. Amin. Nikmati janji pemeliharaan Tuhan, nikmati janji penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara, dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara. Dan saudara pastikan bahwa Allah mendengar seruan doa saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah pada pagi siang hari ini kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya, keluarga kami sepenuhnya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan yang kami percaya dan kami tahu Allah sanggup menolong kehidupan kami. Dan kami mau menikmati seperti proklaim doa Yabes, bahwa tangan-Mu yang akan menyertai aku di sepanjang hidupku, hari ini dan hari esok. Apapun yang terjadi, kami mau tetap mempercayakan hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang perkasa. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang tetap percaya bahwa Allah sanggup menolong kehidupan kita semua, katakan amin.
Puji Tuhan, terima kasih pada hambanya sudah memberkati kita dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat yang kami boleh terima melalui penyampaian firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami boleh tetap terus bersemangat di dalam menapaki hari-hari kami. Dengan pertolongan Tuhan kami sanggup menghadapi segala perkara. Kiranya Tuhan memberkati untuk setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Segala kegiatan aktivitas pekerjaan Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri dan saya mempersilahkan hambanya untuk maju ke depan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini di dalam berkat satu nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, kita mau berdoa yang pada pagi hari ini mendengarkan kabar kalau Pak Sasongko sedang mengalami masalah perkumpulan karena dia mengalami kecelakaan. Katanya kiranya Tuhan memulihkan, memberikan kesehatan, pemulihan fisik untuk Pak Sasongko yang ada di rumah. Kiranya Tuhan menjamah hidupnya, menjamah sakit penyakitnya dalam berkat nama Yesus. Berdoa yang berulang tahun di sepanjang minggu yang sudah kita lewati di dalam berkat nama Yesus. Jemaat Tuhan yang sedang berulang tahun, diberkati hidupmu, diberkati masa depanmu, diberkati keluarga. Saudara, kita juga akan berdoa untuk orang-orang yang kita kasih, orang-orang tua kita yang sedang berada di usia senja. Kita berdoa untuk Poko Ana yang ada di rumah, Bu Sriati yang ada di rumah, Mama Sujud yang hari ini hadir, Bu Darsono kiranya, dan banyak yang lain yang mungkin tidak bisa disebutkan. Kiranya Tuhan memberikan hati yang penuh dengan damai sejahtera sukacita Tuhan, kesehatan, kesembuhan, pemulihan terjadi dalam fisik tubuhnya dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami meminta kepadamu, jika Tuhan berkenan untuk menyembuhkan orang-orang yang kami kasihi, mohon belas kasihan-Mu Tuhan nyatakan hanya di dalam berkat satu nama. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam berkat nama Yesus. Berdoa buat yang mengalami pergumulan dengan keluarganya, dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, dengan orang tua. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memulihkan jemaat Tuhan di tempat ini, ataupun saudara seiman yang ada dimanapun berada. Ya Tuhan memulihkan, melawan keluarga saudara dalam berkat nama Yesus.
pemulihan terjadi, berkat tercurah dalam berkat nama Yesus. Saudaraku, mana kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi di atas kepala dan kita menerima berkat firman Tuhan. Terimalah doa berkat bagi saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anak, diberkati orang, diberkati seisi rumahmu dengan berkat-berkat yang baru yang mendatangi hidupmu di dalam nama Yesus. Diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu, diberkati ceritamu hari kemarin, hari ini, bahkan hari esok, bahwa Allah memperhitungkan semuanya itu dan Allah sanggup membuat usaha pekerjaanmu berhasil dan menikmati keuntungan di dalam berkat nama Yesus. Pemeliharaan dan penyertaan Tuhan akan menjadi bagianmu hari ini dan hari esok dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.